Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Minyak, Abian Base. Hari ini hari Jumat, 5 Mei 2023, saya sungguh berharap kita semua senantiasa ada di dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ketika kami beristirahat tadi malam. Hingga pagi hari ini kami boleh memulai kehidupan kami yang baru. Kami boleh menerima anugerah baru, hari baru pemberian Tuhan. Kami rindu Tuhan mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus melawat kami masing-masing, sehingga kami boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam memahami kebenaran firman-Mu. Yang firman-Mu boleh menuntun kami dalam kami melanjutkan kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pagi hari ini diambil dari kitab Sakarya 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan bagi kita. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Sakarya 3 ayat 9b. Lalu dari 1 Yohanes 2 ayat 2 demikian firman Tuhan, Ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Renungan kita pagi hari ini diberikan judul Meneladani Kristus Sang Pendamai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengawali renungan kita pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Jikalau misalnya kita memiliki sejumlah utang yang harus dibayar kepada seseorang dan jumlahnya sangat besar, bahkan kita mungkin tidak akan bisa membayar sampai lunas utang-utang tersebut. Lalu oleh orang yang kepadanya kita memiliki utang berkata kepada kita, "Saudaraku," katanya, "jangan engkau risaukan utang-utangmu kepadaku. Semua utang-utangmu sudah aku anggap lunas dan kamu tidak perlu membayarnya lagi." Jikalau kita ada di dalam situasi seperti itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja perasaan bersyukur, perasaan lega, sukacita, dan perasaan bahagia lainnya pasti kita akan rasakan. Betapa tidak, utang yang begitu besar yang bahkan tidak bisa kita lunasi dinyatakan lunas oleh orang yang kepadanya kita berutang tanpa kita harus membayarnya. Tentu saja hal ini membuat kita menjadi sangat sukacita dan bahagia. Demikian juga halnya hubungan kita dengan Allah. Kita manusia umatnya sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tidak mungkin dimaafkan. Kita yang sudah tidak layak disebut anak karena dosa-dosa kita, tetapi oleh Allah dibuat menjadi layak karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, Sang Pencipta, melalui pengorbanan Yesus Kristus putranya yang tunggal yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita dibuatnya hidup kembali sebagai ciptaan yang baru karena Sang Pendamai yaitu Yesus Kristus yang telah menggantikan kita mati di kayu salib dan bangkit kembali karena Dia benar-benar adalah anak Allah yang hidup. Sungguh luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya keselamatan Allah bagi kita umatnya melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita merefleksikan teladan Kristus Sang Pendamai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meneladani Kristus seringkali menjadi sebuah tema yang kuat di dalam ajaran-ajaran umat Kristiani, termasuk juga kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita meneladani Kristus, artinya di dalam setiap pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, mentransformasikan diri kita, supaya kita memiliki kepribadian yang serupa dengan Kristus. Kita juga harus belajar di dalam totalitas kita, dalam pelayanan yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Tentu saja kedua hal tersebut dalam meneladani Kristus bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengerjakan perdamaian terus-menerus adalah tuntutan Allah sebagai konsekuensi kita mengikuti Kristus yang mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Kita sering mendengar kata-kata yang mengekspresikan kesan damai, misalnya peace bro, sambil kita menunjukkan jari telunjuk kita atau dua jari kita, jari telunjuk jari tengah seperti ini ya. Lalu kita juga sering membaca atau mendapatkan dalam bahasa-bahasa pergaulan kita atau dalam sosial media kita statement yang mengatakan damai itu indah. Nah, tidak jarang pula kita menggunakan kata damai ini ketika kita berurusan dengan aparat, misalnya polisi, supaya kita bisa terhindar dari kesalahan kita atau dari tilang yang kita harus jalani, atau bahkan juga kita berdamai dengan sesama hanya karena kita tidak mau berkonflik, kita menghindari konflik, dan juga untuk menyenangkan atau memenuhi keinginan semua pihak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu damai seperti yang kita uraikan di atas jauh daripada pembawa damai atau pembawa pendamaian yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi yang sudah kita baca. Lalu apa yang dimaksud dengan pembawa damai bagi orang percaya? Tentu untuk menjawab ini hanya satu sumber yang kita miliki sebagai orang percaya, yaitu firman Tuhan dalam Alkitab yang isinya merujuk kepada karya keselamatan Allah melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Demikian juga di 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi kita baca, Ia atau Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Allah adalah pihak yang berinisiatif mengadakan perdamaian dengan manusia yang berdosa oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia ini. Dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus pun kita dapat belajar tentang menjadi pembawa damai sesuai dengan firman Allah. Sama seperti mengasihi, berinisiatif untuk membawa damai atau menjadi pendamai harus ada di dalam kehidupan kita, orang percaya, dimanapun kita berada. Dalam rumah tangga, keluarga, dalam bergereja, pekerjaan, bermasyarakat, sosial media, ataupun hal-hal yang lain yang lebih luas lagi. Setidaknya ada dua hal yang harus kita miliki dan harus kita dalami ketika kita ingin menjadi pembawa-pembawa damai. Yang pertama, bahwa harus dilakukan dengan ketulusan, dan yang kedua harus dilakukan dengan kerendahan hati. Tentu banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita mencoba menjadi pembawa damai. Tidak semua orang suka dengan apa yang kita kerjakan. Akan banyak waktu yang kita luangkan untuk menjadi pembawa damai. Akan juga banyak perasaan-perasaan yang kita harus korbankan ketika kita menjadi pembawa damai. Kita juga harus siap-siap difitnah ketika kita berusaha meneladani Kristus, khususnya Sang Pendamai. Pikiran kita, kecurigaan, aniaya dapat kita alami sebagai pembawa-pembawa damai. Bercermin daripada kehidupan Tuhan Yesus, Ia yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, tetap setia menghadapi tantangan bahkan aniaya sehingga mati tanpa berkompromi dengan cara-cara dunia ini.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih sebagai dasar adalah kekuatan dan daya dorong bagi kita untuk membawa damai. Dan Roh Allah atau Roh Kudus adalah sumber segala hikmat yang dapat menuntun kita menjadi pembawa damai yang seturut dengan firman Allah. Jadi ingatlah dua hal ini saudaraku, kasih dan pertolongan Roh Kudus. Inilah yang harus ada di dalam hidup orang percaya. Kasih membuat kita menjadi pembawa damai yang tulus dan rendah hati, yang bukan sekedar kata-kata atau slogan-slogan kosong belaka. Dan tuntunan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pembawa damai kepada sesama manusia melalui hati, pikiran, perbuatan, ucapan, dan tindakan kita yang benar di hadapan Allah. Sehingga melalui tuntunan Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk tetap dapat menjadi pembawa damai bagi sesamanya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang Allah telah tanamkan dalam diri orang percaya. Kita yang telah menerima pendamaian dengan Allah melalui Kristus memiliki kesempatan untuk berperan sebagai pembawa damai di antara sesama kita. Kita bisa mulai dari lingkup yang paling kecil seperti di dalam rumah tangga, keluarga. Kita juga dapat melakukannya mulai dengan cara-cara yang sederhana seperti berbicara dengan lembut, tidak emosi, tidak ikut bergosip tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya, menjaga ucapan dan tindakan kita saat kita mengutarakan pendapat, terutama menjaga jempol kita saat kita bermedia sosial dan tidak dengan mudah meneruskan berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau yang lebih sering dikenal dengan hoax dan provokatif. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah pembawa damai di mana Allah dipermuliakan oleh karenanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa konsekuensi kami sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah meneladani sikap-sikap Kristus dalam kehidupan kami. Pagi ini kami diingatkan untuk menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan. Biarlah kasih yang datangnya dari Allah melalui Putra-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan tuntunan dari Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu menjadi pembawa-pembawa damai yang disertai dengan ketulusan dan kerendah hatian. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga sungguh menuntun kami untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu sebagai pembawa-pembawa damai dalam kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berhidup menjadi pembawa-pembawa damai di dalam lingkungan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.